Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Lagi dan lagi bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa juga kita bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hari ini kita akan menceritakan kisah tentang Umar bersama Utsman radhiyallahu anhu. Dikeluarkan oleh Abu Ya'la dari Muhammad bin Jubair, katanya, Umar radhiyallahu anhu suatu ketika melewati Utsman radhiyallahu anhu, lalu ia memberi salam kepadanya. Tetapi Utsman tidak menjawab salamnya itu. Maka ia pun masuk menemui Abu Bakar radhiyallahu anhu dan mengadukan hal itu kepada Abu Bakar. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu bertanya kepada Utsman, apakah yang menghalangimu untuk membalas ucapan salam saudaramu? Utsman menjawab, demi Allah, aku tidak mendengarnya, karena waktu itu aku sedang sibuk berbicara sendiri di dalam hati. Abu Bakar radhiyallahu anhu bertanya, apa yang kau katakan kepada dirimu sendiri itu? Utsman berkata, sesuatu yang menentang syaitan. Syaitan menanamkan dalam hatiku hal-hal yang aku tidak suka mengatakannya, walaupun aku mempunyai segala-galanya di atas muka bumi ini. Aku berkata pada diriku sendiri ketika setan menanamkan hal itu ke dalam hatiku, semoga aku telah meminta pertolongan dari Rasulullah SAW untuk mengatasi perasaan was-was ini yang telah ditanamkan oleh setan ke dalam diri kami. Karena itu Abu Bakar pun berkata, demi Allah, aku juga pernah mengadukan hal yang sama kepada Rasulullah SAW dan telah bertanya kepadanya, apakah yang menyelamatkan kami dari perasaan was-was ini yang ditanamkan setan ke dalam diri kami? Rasulullah SAW bersabda, yang akan menyelamatkan kamu dari perasaan was-was itu adalah kamu mengucapkan kalimah yang telah aku perintahkan kepada pamanku untuk mengucapkannya, tetapi ia tidak mau mengucapkannya ketika ia hampir meninggal dunia. Dikeluarkan oleh Ibnu Sa'ad dari Utsman radhiyallahu anhu dengan hadis yang lebih panjang darinya. Dalam hadis itu dinukilkan sebagai berikut, Umar radhiyallahu anhu pergi menemui Abu Bakar dan berkata kepadanya, ya Khalifah Rasulullah, apakah tidak akan mengejutkan engkau? Aku telah melewati Utsman radhiyallahu anhu, lalu aku mengucapkan salam kepadanya, tetapi ia tidak menjawabnya. Abu Bakar pun bangun lalu memegang tangan Umar dan datang menemuiku. Ketika keduanya sampai di hadapanku, Abu Bakar bertanya kepadaku, ya Utsman, saudaramu telah datang menemuiku dan ia menuduh bahwa engkau tidak menjawab ucapan salam yang telah diberikan kepadamu ketika ia melewatimu. Maka apakah yang menyebabkan engkau bersikap seperti itu? Aku pun berkata, ya Khalifah Rasulullah, aku tidak melakukan seperti yang dituduhkannya itu. Lalu Umar berkata, ya Utsman telah melakukannya. Ini adalah kecongkakan engkau ya Bani Umayyah. Aku pun berkata, demi Allah, aku tidak menyadari ketika engkau melewatiku dan memberi salam kepadaku. Abu Bakar pun bertanya, engkau benar. Aku berpendapat bahwa perbuatan engkau berbicara kepada dirimu sendiri telah menyebabkan engkau tidak menyadari kehadiran Umar. Aku pun berkata, benar sekali. Umar bertanya kepadaku, apa yang menjadi pikiranmu? Aku menjawab, Rasulullah SAW telah wafat dan aku belum bertanya kepadanya mengenai keselamatan umat ini. Aku telah berkata-kata kepada diriku sendiri dan ini menyebabkan aku tidak menyadari keadaan sekelilingku dikarenakan sangat memikirkan hal itu. Abu Bakar berkata, sesungguhnya aku telah bertanya kepada baginda mengenai hal itu dan beliau memberi tahuku mengenainya. Aku lalu bertanya kepada Abu Bakar, apakah itu? Abu Bakar menjawab, aku pernah bertanya kepada Nabi SAW mengenai keselamatan umat ini, ya Rasulullah. Apakah keselamatan umat ini? Rasulullah SAW pun bersabda, barang siapa mengucapkan kalimah yang telah aku dakwahkan kepada pamanku yang ia menolaknya, maka ia akan memperoleh keselamatan. Dan kalimah yang telah didakwahkan kepada paman beliau itu adalah kalimat syahadat, persaksian bahawa tiada yang disembah selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah pesuruh Allah. Dilanjutkan kisah Sa'ad bin Abi Waqqas dengan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dikeluarkan oleh Ahmad dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, katanya,
Aku melewati Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dalam masjid, lalu aku memberi salam kepadanya. Ia melihat kehadiranku tetapi tidak menjawab salamku. Maka aku pergi menemui Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab dan berkata kepadanya, "Ya Amirul Mukminin, apakah terdapat perubahan dalam agama Islam?" Sebanyak 2 kali Umar pun bertanya, "Apa yang telah terjadi sehingga engkau berkata begitu?" Aku menjawab, "Aku telah melewati Utsman barusan di masjid, lalu aku memberi salam kepadanya. Walaupun ia melihatku tetapi tidak menjawab salamku itu." Setelah menerima pengaduan itu, Umar radhiyallahu anhu memerintahkan seseorang untuk memanggil Utsman radhiyallahu anhu. Setelah Utsman tiba di hadapan Umar, Umar pun bertanya, "Apa yang menghalangi engkau dari membalas ucapan salam saudaramu?" Jawab Utsman, "Aku tidak melakukan yang demikian." Aku pun berkata, "Ya Utsman tidak menjawab salamku." Kami pun bersumpah untuk menegakkan kebenaran pada diri kami. Kemudian Utsman berkata, "Ya, aku tidak membalas ucapan salammu. Aku mohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Ketika engkau sedang melewatiku yang sedang duduk di dalam masjid dan memberikan salam kepadaku tadi itu, pada waktu itu aku sedang berkata-kata pada diri sendiri tentang satu kalimah yang aku dengar dari Rasulullah SAW. Apabila aku mengingatnya lagi, aku merasakan seperti sedang bermimpi di mana sesuatu sedang meliputi pandangan dan hatiku. Aku berkata, aku sendiri akan menyatakan kepadamu mengenai kalimah itu. Sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda mengenai kalimah itu kepada kami pada suatu hari tentang doa yang perlu didahulukan. Tiba-tiba seseorang lelaki Arab Badui muncul dan menarik perhatian Rasulullah. Beliau pun berdiri dan pulang ke rumahnya. Aku pun mengikutinya. Ketika baginda hampir sampai ke rumahnya, aku menghentakkan kakiku ke tanah. Lalu baginda menoleh ke arahku sambil bertanya, "Siapa ini? Apakah engkau Abu Ishaq?" Aku menjawab, "Ya Rasulullah." Baginda bertanya, "Apa yang telah terjadi?" Aku menjawab, "Demi Allah, sesungguhnya engkau telah mengingatkan kami tentang doa yang pertama yang harus dipanjatkan kepada Allah." Ketika seorang Badui datang dan mengganggu pembahasan itu, Rasulullah SAW bersabda, "Ya, doa itu adalah doa Zulnun, Nabi Yunus alaihissalam ketika beliau berada dalam perut ikan Nun selama 40 hari, yaitu La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Allah yang berhak disembah selain engkau, maka maha suci engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Karena tidak seorang Muslim pun berdoa dengannya, melainkan Rabb-Nya akan mengabulkan permintaannya. Dilanjutkan kisah Salman bersama dengan Al-As bin Qis dan Jarir bin Abdullah. Dikeluarkan oleh At-Tabrani dari Abu Al-Bakhtari, katanya, Al-As bin Qis dan Jarir bin Abdullah Al-Bajali datang menemui Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu dalam sebuah kubu di Madain. Keduanya sampai di hadapan Salman dan memberi salam kepadanya serta mengucapkan, "Semoga Allah menghidupkan engkau." Kemudian mereka berkata, "Apakah engkau Salman Al-Farisi?" Jawab Salman, "Ya." Mereka berdua bertanya, "Apakah engkau sahabat Rasulullah SAW?" "Aku tidak tahu," jawab Salman. Maka mereka merasa ragu lalu berkata kepada Salman, "Aku kira lelaki ini bukan orang yang kita cari." Salman pun berkata kepada mereka, "Aku adalah orang yang kalian cari. Sesungguhnya aku telah melihat Rasulullah SAW dan aku telah duduk di dalam majlisnya, dan sahabatnya adalah orang yang akan memasuki surga bersamanya. Karena itu, apakah keinginan kalian berdua?" Al-As bin Qis dan Jarir bin Abdullah bin Al-Bajali berkata, "Kami datang dari pihak saudaramu di Syam." Salman bertanya, "Siapakah dia?" Mereka menjawab, "Abu Darda." Tanya Salman, "Jika demikian, manakah hadiah yang telah dikirimkan kepadamu?" Mereka menjawab, "Ia tidak mengirim hadiah apapun bersama dengan kami." Salman berkata, "Takutlah kepada Allah dan tunaikanlah amanah. Tidak seorang pun yang datang menemuiku dari sisinya, melainkan ia akan mengirimkan hadiah melalui orang itu kepadaku." Al-As bin Qis dan Jarir bin Abdullah Al-Bajali berkata, "Janganlah bertengkar dengan kami mengenai hal ini. Kami mempunyai banyak harta, maka ambillah sebanyak yang kau mahu." Tetapi Salman berkata,
Aku tidak menghendaki hartamu, akan tetapi aku menghendaki hadiah yang telah diantar olehnya melalui kalian. Mereka berkata, demi Allah, ia tidak mengirim hadiah apapun untukmu melalui kami, kecuali ia telah berkata kepada kami, sesungguhnya terdapat seorang lelaki dari kalanganmu yang apabila Rasulullah SAW bersama-sama dengannya, maka baginda tidak memerlukan orang lain selain dirinya. Apabila kamu menemuinya, sampaikanlah salamku kepadanya. Kata Salman, karena itu hadiah apa yang aku inginkan dari kalian berdua yang lebih utama dari salam ini? Karena ini merupakan satu ucapan dari Allah yang mengandung keberkahan dan kebaikan. Diriwayatkan oleh At-Tabrani di mana perawi-perawinya sahih semua kecuali Yahya bin Ibrahim Al-Mas'udi. Ia adalah sigah, dikeluarkan oleh Abu Nuaim dalam Al-Hilyah dari Abu Al-Bakhtari seperti ini juga. Alhamdulillah, itulah kisah tentang sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Semoga menjadi pelajaran yang berharga bagi kita. Kita tutup dengan doa. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.